Oke, hari ini kita belajar ya tentang interpretasi hasil pemeriksaan hematologi rutin ya. Jadi hematologi rutin itu kan diminta kalian ya atau dokter gitu ya ketika Anda melakukan pemeriksaan seperti itu. Dan kalian wajib tahu bagaimana cara menginterpretasikannya. Nggak usah jauh-jauh ya. Kadang mungkin keluarganya ada yang bersalah, kalian itu harus interpretasi. Kompetensi kalian itu sebenarnya bukan melakukan sebenarnya ya. Kalau di bidang dokter, tapi kalian itu memilih pemeriksaan ya. Jadi kapan kalian periksa hematologi rutin, ada periksa yang lain, itu kalian harus tahu ya. Usulan pemeriksaannya. Jadi yang dimulai sampai ke OC itu seperti itu ya. Apa usulan pemeriksaan penunjang? Ya itu kalian harus tahu pilih yang mana. Yang kedua adalah menginterpretasi ya. Interpretasi itu maksudnya gimana ya? Kalian bisa baca ya. Baca entah hasil lab atau hasil radiologi ya. Itu sampai OC ya seperti itu ya. Ya karena apa? Karena di praktek pasti ya kalian baca hasil lab, baca hasil radiologi. Jadi kalian wajib bisa. Ya jadi nggak hanya sekedar teori kalian minta atau biar keren gitu nyentak semuanya, tapi kalian nggak tahu tujuannya. Oke, sebelum masuk ke interpretasi ya, saya bertanya bahwa ini pengenalan dari pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium itu sebenarnya tidak hanya sekedar kalian minta hasil, minta pemeriksaan, kemudian saya keluar hasilnya dan saya laporkan ke kalian. Tapi kalian itu ada prosesnya yang cukup panjang ya. Yang umum ini ya ini adalah yang namanya tahapan pre-analytical ya. Jadi mulai kamu, aku curiga pasiennya ini misalnya DB atau DHF, saya mau periksa darah rutin nih, gitu. Kalian pilih, ya, aku mau periksa hematologi rutin nih, ini kalian pilih, ya. Kemudian minta ke kami dan mengirimkan sampel untuk dianalisis. Ini yang dinamakan tahap pre-analitik, ya. Nah, tahap analitik itu ketika kita meriksa sampai kita memverifikasi ya. Kita itu maksudnya adalah saya ya dan anggota saya analis laboratorium ya. Itu adalah memverifikasi ya. Verifikasi itu apa? Verifikasi itu memastikan hasilmu itu benar. Contoh, kalian kemarin praktikum aja ya. Kalian praktikum hitung eritrosit, ya hitung jumlah eritrosit atau hematokrit ya. Kalian mengukur hematokrit. Kemarin pas kloter saya itu kalian salah ya hitungnya. Nah itu kan kalian salah tuh memeriksanya, caranya isinya nggak sampai 3/4. Hasilnya akhirnya juga tidak bisa dibaca. Nah itu karena apa? Karena tidak ada tahapan verifikasi ya. Jadi tahapan verifikasi itu selalu dilakukan di tiap laboratorium untuk memastikan hasil yang saya keluarkan, yang kamu baca besok di laboratorium, hasil laboratorium itu benar representatif sesuai dengan pasiennya, alias apa everything is okay gitu. Ya kayak kalian kemarin ya keluar hasilnya ya keluar, MCV, MCH-nya keluar, tapi apakah sesuai dengan bacaanmu secara morfologi? Kan enggak. Seperti karena apa? Banyak yang salah dan itu karena tidak ada tahapan verifikasi. Ini tidak hanya di hematologi ya. Jadi semua pemeriksaan laboratorium pasti kami verifikasi ya, menunjukkan bahwa hasil yang kita keluarkan itu sudah benar gitu. Pasti benar. Jadi jangan kaget ya, coba kalian misalnya review kalau pernah periksa lab ya, itu pasti di bawahnya adalah verified by, terverifikasi oleh penanggung jawabnya dokter. Itu adalah bahwa kita sudah memastikan bahwa hasilnya itu benar. Ya itu yang namanya verifikasi. Jadi kita cuma dua ini ya.
Nah, kemudian setelah itu tahapan post analitik adalah memasukkan hasil ke laboratorium ke hasil, kemudian diinterpretasikan. Nah ini ya, kalian tuh perannya di sini. Jadi hasil yang kalian terima, kalian interpretasikan untuk kalian bisa beraksi atau menata laksana. Inilah namanya tahapan dari pemeriksaan laboratorium. Nah, ternyata deh yang tadi yang pre-analitik, post analitik. Ternyata deh fase yang paling banyak menimbulkan kesalahan itu bukan di kami. Ini cuma 7-13%, tapi malah di kalian. 46 sampai 68% kalian kirimnya salah, ya. Kemudian isinya salah. Terus ada obat-obatan yang mempengaruhi pasien, kamu kasih obat yang berpengaruh, ya. Atau kayak hematologi rutin aja ya. Hematologi rutin, ada yang pernah diambil darahnya, pasti ada. Ya. Ada yang susah diambil darahnya, pasti ada. Ya, biasanya cewek-cewek, ya. Itu pembuluh darah vena atau halus-halus biasanya. Itu susah biasanya. Nah, kalau susah biasanya yang dilakukan adalah nyari caranya dan bisa dapat. Jadi ke kanan, ke kiri, lurus bawah ke atas, lagi coba supaya dapat darah. Ya, ingat ke hemostasis lagi, yang hemostasis. Bahwa ketika kalian melupai, ya, ketika kalian melupai sebuah jaringan atau apapun itu, pasti ada respon, menimbulkan respon hemostasis karena dia akan melepaskan cairan faktor jaringan, kolagen terpapar. Maka apa yang terjadi? Hemostasis primer. Apa hemostasis primer? Ada yang berperan? Trombosit. Trombositnya kepakai, maka hasilnya trombositnya turun. Ya, jadi pengambilan yang sulit itu juga chance untuk terjadinya trombositopeni akan lebih tinggi. Jadi bukan trombositopeni gara-gara penyakitnya, tapi karena tindakan pre-analitik yang kurang baik. Ya, itu salah satu ya. Jadi tiap laboratorium kalau ada yang aneh, ya, kalian harus memastikan tahapan pre-analitik ini benar apa enggaknya dari faktor pasien, sampling, processing sampel. Terutama kalau hematologi routine adalah faktor sampling. Yang kedua adalah transportasi. Ya, saya nggak tahu ya besok kalian tuh kerja di pelosok kah atau gimana di daerah yang mungkin di sini ada yang dari kiriman daerah dan macam-macam. Itu mungkin kirim ke labnya nggak bisa ya, langsung di tempat tersebut itu ada lab, maka dia akan dikirim. Pengiriman yang tidak benar, waktu yang terlalu lama untuk diperiksa, itu semuanya mengaruh ke hematologi. Kalian kemarin praktikum hematologi supaya hasilnya itu catnya cantik, ya, leukositnya bisa bagus, eritrositnya bisa bulat. Itu saya ngambil sampelnya dari pagi, ya, nggak bisa terlalu lama kayak gitu, karena pasti akan merubah morfologi, bentuknya rusak, selnya rusak, hasilnya tidak representatif. Ya, jadi kalau ada yang aneh-aneh, ya, kamu pikirkan mungkin pre-analitiknya ada yang kurang benar. Karena tahapan paling berpengaruh dan pemeriksaan laboratorium adalah malah pre-analitik. Kita malah bicara salah. Jadi yang kita lakukan itu banyak. Karena kami itu biasanya terbiasa dengan SOP. Ya, jadi ngerjain ini SOP-nya ini. Ngerjain ini SOP-nya ini. Gitu ya. Ini sudah ya kemarin ya, biasanya kita pakai EDTA, sudah saya teskan. Jadi ini biar ada wawasan aja. Yang kalian lakukan di praktikum kemarin itu semua it's manual.
Ya. Itu adalah cara manual. Di laboratorium ini semua sudah pakai hematologi analyzer yang cukup canggih. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mengidentifikasi dan menghitung sel? Di dalam sebuah sel counternya di alat otomatis itu kita namakan dengan flow cytometry. Flow itu aliran, cytometry itu mengukur sel, mengukur sel dengan menggunakan aliran. Maksudnya gimana sih? Darahmu itu nanti ketika itu dimasukkan ke alat, dia akan diaspirasi, kemudian dia akan dialirkan satu persatu kayak gini. Jadi dia urut ya satu persatu. Nah, di sini tuh kan kamu bisa lihat, oh ini RBC nih. Alat itu akan menembakkan sebuah laser yang akan ditangkap sensornya. Ya, gampang aja ditembak terus oh tahu ini eritrosit, oh ini leukosit, oh ini neutrofil, oh ini monosit, ya. Dengan apa yang namanya side scatter dan forward scatter. Ya, forward scatter itu untuk ukurannya, side scatter itu untuk dalamnya. Ya, makanya kalian itu mengidentifikasikan melihat kayak leukosit, oh intinya bersegmen, intinya bentuknya batang. Nah, alat itu juga seperti itu. Dengan lasernya dia bisa tahu, oh ini intinya bersegmen-segmen, oh ini berarti neutrofil, dan granulnya halus. Oh ini granulnya bulat-bulat, oh ini adalah eosinofil. Ya. Jadi dia bisa membedakan, sehingga ini bisa kebaca sebagai hitung jumlah dan hitung jenis, gitu ya. Nah, jadi ya alat itu ketika ini urut aja, ketika kalian periksa kemudian darah DNA masuk ke alat itu akan menampilkan seperti ini ya. HB-nya berapa, BBC berapa, trombosit berapa ya, kemudian hematokrit, RBC, FCV, FCH, FCHC ya, RDD ya, dan indeks-indeks lain ya. Ini kalian nggak usah nanti kalian pusing. Kemudian ada baso, eo, nekro, limfo, mono, dan IG itu hematogranulosit ya. Ini biasanya adalah kalau pilih lihat live seperti ini. Nah, kalau SPPK ya, itu tugasnya adalah liatin tiap hasil kayak gini deh. Oh ini sesuai dengan klinisnya, pasiennya DHF, trombositnya turun, oh sesuai. Oh pasien ini ternyata sebuah trombositosis esensial, trombositnya segini, oh sesuai. Tapi yang namanya alat itu karena ini computerized ya, itu hanya bisa dia dan tidak. Kadang kalau dia baca, misal trombositosis, ini kan ketemu trombositosis nih, ya, trombositnya tinggi banget, 1 juta. Ya. Tapi hati-hati deh, alat itu nggak bisa membedakan kalau ternyata trombositnya itu adalah sebuah pecahan fragmen eritrosit. Karena ukurannya kecil-kecil, ya, dia dihitung secara flow cyto seperti itu, dia akan menganggap itu sebagai trombosit. Nah, itulah tugasnya kita deh. Jadi ketika ada something aneh, something yang tidak normal dan ekstrim, kita itu identifikasi, kita buat manual deh. Manualnya ya seperti apa ya? Seperti kalian praktikum itu deh. Ya, kita hitung manual, ya kita lihat itu apakah jadwalnya sudah sesuai. Seperti itu. Jadi kita lihat manual, baru kalau oh bener alatku bener, dia nggak error, nggak salah membedakan, maka kita bisa mengeluarkan hasil yang sebenarnya. Itu ya. Jadi tugasnya SPPK itu deh. Ya. Jadi kalian jangan bertanya-tanya ya. Kadang itu SPPK itu banyak yang nggak tahu ya. Kemarin saya pas mengumpulkan pertontonan itu SPPK apa ya? Beberapa orang masih seperti itu. Nah kalau kalian orang kedokteran harus tahu ya, tugas kita adalah seperti ini. Jadi memastikan laboratoriumnya itu benar. Oke, kemudian nilai rujukan hematologi ya. Kalian mesti bingung buku apa yang kalian baca deh untuk blog hematologi apa?
Buktinya apa? Buktinya ya Allah, masa nggak baca? Terus saya belajar apa? Oke, harus belajar ya buku itu. Kalian itu bersyukur ya, zaman saya tutor buku itu nggak kayak sekarang ya. Saya tuh harus pinjam ke perpus ya. Terus di perpus itu ada fotokopian gitu. Terus aku fotokopi seperti itu. Sekarang e-book gampangnya nggak karuan, kalian juga pernah baca. Itu kan berarti yang kebangetan siapa? Kalian ya. E-book banyak ya, mau beli yang intro apapun ya, itu ada. Kalian jangan bingung ya, Dik, kalau nilai rujukan tiap buku pagana apa-apa itu beda. Baik, ya, karena nilai rujukan itu memang tergantung dari laboratorium tersebut kebijakannya. Ya, saya boleh menggunakan referensi misalnya pakai intro. Ya. Saya boleh pakai punyanya perhimpunan kami yang patologi ini boleh. Ya, jadi terserah. Cuma saya bilangnya, kalian itu harus pastikan bahwa nilai rujukanmu itu sesuai dengan pasienmu, deh. Maksudnya gimana? Oh, ini pasiennya orang Indonesia, hematologi orang Indonesia. Kamu pakai rujukannya hematologi Europe atau Amerika, ya jelas beda. Ya, rasnya beda, semuanya beda. Begitu juga lab yang lainnya, pasti akan ada perbedaan nilai tentang normal. Jadi nilai rujukan yang ada di hasil laboratorium itu memang bisa buat jadiin acuan, tapi jangan saklek gambarannya ya. Karena kalian harus mengerti mana apakah ini sesuai dengan pasienmu atau tidak. Nah ini detail ya, ada beberapa itu hari sampai bulan itu bisa berubah hematologinya. Silakan kamu pakai yang mana ya. Ini saya lihatkan aja. Nah kemudian hasil laboratorium ya. Di hasil laboratorium itu selalu harus ada dokter pengirim ya. Saya itu paling gak suka kalau ada laboratorium sing gak cetok. Siapa yang ngirim, diagnosisnya apa ya. Itu biasanya yang ngirim ya kalian-kalian itu ya. Para dokter itu ngirim ke laboratorium nggak ditulisi, seakan-akan kita itu dukun ya. Kita bisa tahu labmu itu benar ya, maksudnya hasil labnya itu representatif dengan salah satunya adalah dengan arah diagnosismu. Dan kalau saya bingung kok, saya aja bingung diagnosisnya apa gitu. Yang paling enggak kamu tulis gejala pasiennya ya. Ini sering ya, residen gitu. Cucuk periksa jam hari ini, nanti 3 jam periksa lagi gitu. Hematologi kan sama ya. Atau misalnya 6 jam lagi, atau 6 jam atau 12 jam lagi periksa lagi hematologi. Kita kan bingung, ini tujuannya dia itu apa? Apakah labnya yang salah, apa yang salah? Ternyata apa? Ternyata dia habis mau transfusi ya, untuk melihat HB-nya. Nah kan itu saya nggak tahu ya. Jadi saya cuma tahu loh kok HB-nya naik ya sekarang ya. Kenapa? Nah itu kita butuh nama dokter pengirim atau nomor teleponnya kalau misalnya itu praktek pribadi. Intinya yang bisa diketahui ya, diketahui supaya kalau kita mau verifikasi hasil itu mudah ya. So harus ada dokter pengirimnya. Kemudian identitas ini parameter hematologi rutin. Hematologi rutin itu beda-beda ya, Dek. Yang namanya hematologi rutin ada yang HB/HT leukotrombo aja, ada yang plus indeks RI ada yang plus dikon juga ada. Itu beda-beda. So kalau kamu besok minta hematologi rutin, dipastikan hematologi rutinnya apa ya. Kemudian flag ini biasanya
adalah hasil yang melebihi dari rujukan, rujukan yang digunakan labnya. Bukan, jadi belum tentu misalnya itu langsung abnormal, belum tentu, karena itu patokannya adalah nilai rujukan lab. Hematologi rutin ya, tadi ya ada HB, HT, RBC itu untuk anemi, NCRC untuk indeks eritrosit, RGB untuk anisositosis ya. Jumlah eritrosit untuk adanya infeksi dan kedarasan hematologi ya. Secara umum seperti ini. Jadi tujuannya untuk screening penyakit-penyakit hematologi. Kemudian PLT ini ya, trombosit untuk infeksi, gangguan koagulasi, resiko perdarahan, kedarasan, LED untuk anemia, dan hitung jenis leukosit biasanya untuk menentukan infeksinya itu ke arah mana ya. Jadi menentukan infeksinya itu ke arah yang mana. Alergi juga bisa lihat ya. Ini sudah kemarin sudah. Oke. Kalau kalian ketemu anemia, kemudian normokromik, normositik, ya, maka pikirkan ini aja ya. Pertama, penyakit kronis, ya, penyakit kronis atau penyakit ginjal kronis itu sering ya anemia normo. Kemudian anemia hemolitik. Jadi anemia hemolitik. Di sini kalau normo biasanya hemolitiknya yang imun ya. Anemia hemolitik imun. Kalau anemia hemolitik imun ya, maka dia akan ketemu anemia normo ya. Kemudian biasanya retikulositnya gimana deh? Ada hemolitik, retikulositnya gimana? Meningkat. Ada peningkatan retikulosit. Di gambaran darah tepi ya, kadang ditemukan eritroblast ya, ada sklerosit ya. Ini mengarah ke sebuah anemia autoimun hemolitik yang tipe WAM ya biasanya ya. Jadi biasanya ketemu anemia normo ya, kemudian ada eritroblast ya, ada retikulosit yang meningkat, dan sklerosit. Ini adalah sebuah anemia hemolitik yang imun ya. Kemudian bleeding akut ya, perdarahan akut ya. Perdarahan akut itu ya apa ya, misalnya kecelakaan, itu ya masih normo walaupun HB-nya 5 ya. Tuh. Kemudian anemia aplastik. Aplastik anemia. A itu tidak, plastik itu berarti nggak berkembang jaringannya intinya ya. Kalau kelihatan kayak gini, anemia aplastik itu berarti ditemukan selain anemia normo, maka retikulositnya akan turun ya. Bedanya sama hemolitik tadi ya, retikulositnya dia akan turun ya. Kemudian di sumsum tulang ya, namanya aja aplastik, berarti tidak ada sel alias akan ditemukan hiposelularitas pada sumsum tulang ya. Terjadi hiposelularitas di sumsum tulang dan peningkatan sel lemak ya biasanya, karena kosong maka sel-sel partikel sumsum tulang akan terisi lemak ya. Itu pada anemia aplastik. Bisa disebabkan oleh apa? Macam-macam deh. Obat bisa ya. Kemudian memang dari primernya juga bisa, banyak yang obat, terus segala sesuatu obat yang paling banyak itu seringnya anemia aplastik. Kemudian hipomikro. Kalau kalian ketemu anemia kemudian indeksnya hipomikro, yang paling sering pertama adalah kompetensi paru, yaitu anemia defisiensi besi. Jadi anemia defisiensi besi ya. Kalau ketemu anemia defisiensi besi ya, maka kalian akan ketemu anemia
mikro. Kemudian kemarin gambaran sumsum tulangnya biasanya ditemukan ya, gambaran sumsum tulang. Gambaran kapusan darah ketinya akan ditemukan sel makanya defisiensi besi. Kalau hipomikro defisiensi besi sel pensil, sel runtuh ya. Maka kalau misalnya ada sel pensil, sel runtuh ya, kemudian kecil-kecil, maka ukurannya akan menjadi bervariasi. RDB-nya berarti gimana, Dek? RDB-nya kalau ukurannya bervariasi, RDB-nya meningkat ya. Jadi kalau ketemu anemia hipomikro ya, kemudian ada sel runtuh, RDB-nya meningkat ya, itu kamu lihat akhirnya defisiensi besi. Nah, tapi ternyata juga ada talasemi. Talasemi itu DB-nya anemia defisiensi besi. Dia merupakan anemia hemolitik ya. Nah, ketemunya apa, Dik? Biasanya anemia hipomikro. Kalau di talasemi ketemunya selnya apa? Sel apa? Namanya aja hemolitik. Berarti sel eritrositnya litik. Maka akan ketemu fragmen ya, fragmentosit ya. Fragmentosit RDB-nya meningkat ya, karena banyak pecahan, basofilik stapling, sel target ya, itu khas di talasemi ya. Retiknya gimana, Dek? Kalau hemolitik retiknya meningkat ya. Jadi seperti itu ya. Beda kalau anemia defisiensi besi, retiknya bisa turun, bisa normal atau menurun. Kenapa? Karena kalau defisiensi besi maka terjadi gangguan pembentukan hemopoiesis ya. Akibatnya jadi retiknya turun. Tuh ya. Anemia penyakit kronis ya bisa ya, hipomikro. Bedanya adalah kalau anemia penyakit kronis, hipomikronya RDB-nya biasanya normal ya. Jadi kalau yang dua ini RDB-nya meningkat, anemia penyakit kronis hipomikro tapi RDB-nya normal. Karena biasanya dia sama semua, kecil-kecil aja. Sideroblastik sama leukosenik jaraknya. Nah, kalau yang makrositik ya, ukurannya besar, itu biasanya di anemia defisiensi besi, defisiensi folat dan B12 ya, paling sering itu. Selain itu biasanya dia ditemukan di persegmentasi neutrofil ya, jadi segmennya terlalu banyak, kadang sampai 6, 7 seperti itu. Segmen normalnya di 4 ya, 4. Kalau 5 itu sudah mulai meningkat tapi masih shocking gitu. Tapi kalau udah 6 atau lebih itu udah hypersegmentasi ya. Kemudian bisa juga di myelodysplasia ya. Kalau di myelodysplasia itu enggak hanya makrosit aja deh, tapi namanya khasnya makroovalosit ya. Jadi kalau ketemu anemia makrositik ya, kemudian ada makroovalosit, RDB-nya meningkat ya karena beberapa yang besar seperti itu. Kemudian ditemukan eritroblas ya. Lah ini kebalikannya sama defisiensi folat ya. Ini malah hiposegmentasi neutrofil alias pseudopeldergate. Itu maka dia cenderung ke myelodysplasia. Jadi bedanya itu ya.
Untuk megaloblastik tanpa hipersegmen, kalau ini adalah hiposegmen. Oke. Anisositosis ini ya ukurannya macam-macam, kita biasanya melihat dari RDW ya. Jadi yang buat lihat tuh urut deh. HbAT leukotrombo, kemudian indeks, terus RDW ya. Poin kilo ya. Poin kilo banyak bentuk sel ya. Jadi drop ada sklerosis, fragmentosis dan macam-macam. Kemudian kemarin ini LED yang kalian praktikumkan kemarin ya. Ingat aja bahwa di pregnancy bahwa dia akan lebih tinggi ya nilai normalnya, karena normalnya di fisiologis perempuan dia juga sudah memanjang ya, LED-nya sudah meningkat ya 48-70 ya. Tapi kalau anemi dia bisa lebih tinggi lagi. Nah ini penyebabnya LED meningkat bisa inflamasi, infeksi, anemi, ya kehamilan, autoimun, kekerasan dan penyakit ginjal. Ya. Nah kalau yang menurun kenapa dong? Kalau kemarin kan banyaknya pasti kalian LED-nya meningkat ya, yang entah karena anemi, entah karena infeksi atau inflamasi, itu yang paling sering juga LED meningkat seperti itu. Nah kalau menurun biasanya selnya kebanyakan entah karena leukemi atau polisitemia. Karena kayak sindrom hiperviskositas itu berarti darahnya terlalu kental sehingga dia menurunnya itu juga akan lebih lambat. Ini udah ya kemarin ya untuk hitung jenis sel ya seperti itu. Kemarin pada mudah nggak sih yang ini di praktikum? Kalian sudah bisa mengidentifikasi belum? Kemarin harusnya slide-nya itu sudah cukup jelas ya. Mau itu ada CML, eosinofil. Udah lihat eosinofil? Ya. Jadi kalau ini kan bagus banget ya, bisa bulat-bulat banget. Cuma warnanya beda ya. Seperti itu. Kemudian basofil ya, basofil mungkin banyak yang kehilangan granul ya, itu karena pengecapan. Ini leukosit, neutrofil normal, ini udah ya, saya rasa tetap aja. Kemudian ini kemarin ada yang nemu kayak gini, limfosit reaktif ya. Limfosit reaktif itu khas ya, limfosit dengan sitoplasmanya itu mengelilingi dari eritrosit ya, jadi bentuknya kayak rok ya, seperti itu. Nah ini biasanya khas di viral infection ya. Ini yang plasmositoid ya, limfosit plasmosid itu. Terus monosit saya rasa sudah ini yang ini. Nah itu kan kalau kalian melihat morfologi, cuma saya yakin kalian tuh morfologi kayak itu ya langsung lupa ya. Nah yang penting kalian bisa bacanya aja ya. Jadi leukosit itu kalian harus pertama kalian lihat adalah jumlah leukosit dan hitung jenis ya. Jumlah leukosit ya itu menentukan leukositnya naik atau turun. Hitung jenis kita harus lihat proporsinya terhadap jumlah keseluruhan leukosit. Ya, ada yang relatif, ada yang absolut. Kalau kalian yang hitung kemarin di praktikum itu adalah hitung secara relatif deh. Ya, kalian tadi sampai 100. Kemudian kalau ketemu EOS-nya cuma 1 berarti 1/100. Alias itu hanya 1%. Itu masih relatif deh. Nah kalau kamu ingin tahu angka absolutnya, itu caranya adalah 1% tersebut dikalikan jumlah leukosit. Ya jadi misalnya anggaplah jumlah leukositnya 8.000. Berarti 1/100 1% ya. Misalnya eosinofilnya 1%. 1/100 kali 8.000 berarti eosinofil absolutmu adalah 800 sel ya. Paham sampai sini? Gitu ya. Jadi cara ngitung absolutnya seperti itu. Nah tujuannya apa toh dok? Kalian harus tahu angka absolut. Tujuannya adalah ini dulu ya ini sih sebutan aja ya. Jadi kalau meningkat itu kita sering ngomong filia atau osis ya, trombositosis, neutrofilia, monositosis
ya, limfositosis, ya, eosinofilia, neutrofilia, basofilia itu meningkat. Tapi kalau menurun biasanya penia, ya, neutropenia, leukopenia, trombositopenia. Kalau dua jalur sel menurun B, ya, bisitopenia. Maksudnya gimana? Oh, hati sama trombosit turun, berarti bisitopenia, gitu ya. Kemudian paksito itu semuanya amiosis meningkat. Nah, tadi kenapa harus ngitung absolutnya? Karena untuk mengetahui dia itu benar atau tidak, agar secara proporsi itu neutrofilnya meningkat, ya, anggaplah. Tapi secara absolut dia nggak meningkat, ya. Maksudnya gimana? Misalnya leukositnya adalah di 7.000, ya. Leukositnya di 7.000. Kemudian neutrofilnya 80. Itu pasti tulisannya kalau di lab itu udah merah, 80% neutrofil. Tapi kalau kamu melihat neutrofil absolutnya segini, berarti itu belum neutrofilia. Kenapa? Karena misalnya 80%, artinya 8/10 kali cuma ketemu 7.000, ya, 7.000 leukosit. Berarti cuma ketemu 5.600 neutrofilnya, ya. Itu belum meningkat. Jadi bukan neutrofilia walaupun persentasemu itu udah 80%. Paham ya? Jadi kalau kalian ngomong neutrofilia absolut itu maksudnya adalah ya kamu hitung dia neutrofilnya lebih dari 8.000, ya. Jadi sekitar 8.000, ya, 7.500 atas seperti itu. Nah, itu kalian baru bisa tahu oh penyebabnya apa, oh fisiologis karena ini. Kalau fisiologis gak usah berpikir, ya. Infeksi bakterial biasanya inflamasi, penyakit metabolik, neoplasma, perdarahan, MPG, ya. MPG ini keganasan yang disusun tulang, ya. MPG ini ada 4, ya, khasnya CML, polycythemia vera, primary myelofibrosis, dan trombositosis esensial. Tuh. Nah, ini kalau leukopenia, ya, kalau saya bilang kalau leukopenia yang paling harus dicari itu mau satu, neutropenia, ya, karena neutrofil itu adalah granulosit yang utama di tubuh kita. So kalau dia turun itu berarti pertahanan innate-mu itu akan menurun. It means pasti akan terjadi resiko infeksi yang lebih tinggi, ya. Nah, cara hitungnya gimana nih? Neutropenia dikenal dengan ANC kurang dari 1.500, ya. Jadi neutropenia itu adalah ANC kurang dari 1.500. Kalau kalian ketemu ANC 1.500, pikirkan yang pertama, kalau yang ini nggak usah, ya, orang Amerika kan kita nggak bener ya, Amerika dan Yahudi seperti itu memang rasnya kalau itu udah nggak bisa dirubah, ya. Yang paling sering adalah viral infection. Saya tuh sering banget dapat neutropenia gara-gara orang hepatitis atau HIV, ya. Jadi orang viral infection itu sering neutropenia. Kemudian obat-obatan, ya, atau autoimun, ya, biasanya yang seringnya autoimun itu juga bisa bikin neutropenia. Kemudian bone marrow disorder yang paling sering adalah aplastic anemia, ya. Jadi orang aplastic anemia, ya, anemia aplastik itu severity-nya itu berdasarkan dari neutropenia-nya, ya. Bisa jadi severe, very severe, ya, seperti itu. Kalau neutropenia-nya makin berat, ya, ada cut-off. Jadi bone marrow disorder di sini yang dimaksud adalah aplastic anemia, walaupun FDS juga bisa, ya. Nah, kenapa neutropenia penting? Ya karena ini, ya.
Kalau neutrofil absolutnya kurang dari 500, maka akan rentan terhadap infeksi. Kamu kehilangan respon imun innate. Ya, akibatnya sering ya febrile neutropenia. Ya, alias demam tapi karena neutropenia. Kalau di anak itu sering ngomongnya demam neutropenia. Ini biasanya pasien-pasien ALL. Tuh. Bahkan kalau perdagangan bisa sepsis kan menyebabkan kematian. Eosinofilia, ya tadi selalu kembali ke absolut ya, lebih dari 400 ya. Eosinofilia absolut lebih dari 400. Penyebabnya kalau di garis besar itu sebenarnya dua deh. Yang paling umum, satu, infeksi Helminth alias infeksi dari kecacingan, ya, mau itu cacing tambang, cacing pita, cacing apapun itu, ya, itu bisa infeksi kecacingan, ya, eosinofilia. Kemudian yang ketiga ini biasanya reaksi hipersensitivitas, mau itu alergi, atopik, ya, drug reaction, semua adalah respon hipersensitivitas. Ya, jadi yang paling sering bikin eosinofilia adalah itu. Tapi ingat ya, yang lebih jarang adalah salah satunya adalah keganasan, ya. Keganasan CML itu juga sering eosinofilia. Basofilia, ya, basofilia lebih dari 1000. Biasanya pada tadi MPG. MPG-nya yang apa? Myeloproliferative disorder-nya apa? CML itu biasanya mostly pasti basofilia. Ya, jadi kenapa kemarin ada preparat CML ya supaya kalian bisa tahu basofil itu seperti apa. Karena orang CML itu biasanya basofilia. Limfositosis, ya, peningkatan jumlah limfosit lebih dari 4000, ya. Beberapa ada yang peningkatan jumlah limfosit lebih dari 5000, yaitu leukemia limfositik kronis. Jadi kalau kamu ingin ngarahin ke limfomaan ini dan leukemia limfositik kronis, ada. Jadi loh, kok limfositnya absolutnya di lebih dari 5000, kamu langsung harus ngecek kelenjar getah bening, ya, kemudian spleen, ya, ada splenomegali. Kalau ada, kamu wajib untuk periksa gambaran darah tepi karena ini arahnya ke sebuah CLL, ya. Jadi limfositosis lebih dari 5000, kemudian ada organomegali, ya, dan ada pembesaran kelenjar limfo. Ini biasanya adalah keganasan dari limfoid, ya. Tapi kalau misalnya cuma akut-akut aja ini bisa infeksi, ya. Infeksi akut biasanya pervirusan DI rata-rata paling banyak adalah virus, ya. Walaupun infeksi bakterial kronis kayak TB itu juga bisa limfositosis. Tapi mostly limfositosis itu adalah viral, apalagi kalau ketemu limfosit reaktif, ya. Tuh. Lah, kalau monositosis adalah bacterial infection yang kronik, ya, protozoa alias parasit, ya, dan misalnya keganasan CML ini. Trombosit ini udah tahun ini mengingatkan yang kemarin aja, ya, ini sudah di hemostasis bahwa kalau trombositopeni itu yang berpikir pertama kali adalah memendeknya umur trombosit karena sebuah infeksi, ya. Baru kamu mikir yang lain adalah splenomegali, ya, untuk sequestrasi, adalah dilusi darah, ya, udin, ya, ataupun penurunan produksi trombosit. Nah, ini baru mikir, oh imun apakah ada keganasan atau yang lain. Ini ya, trombositosis lebih dari 450. Nih, kalau ketemu trombositosis kemarin, ya, saya sudah bilang
bilang bahwa yang lo pikir pertama yang reaktif dulu deh, entah karena defisiensi besi atau hemolitik, biasanya trombositosis. Tapi kalau sifatnya transien, biasanya habis perdarahan bentar, trombositosis bentar itu nggak apa-apa, ya. Atau misalnya habis DHF, kemudian dia sembuh, dia periksa, terus ada trombositosis, nggak apa-apa. Itu pasti akan balik secara sendiri. Oke, ini contoh-contohnya ya, Dek. Nih, kamu ketemu misalnya perempuan usia 55 tahun dari riwayat DM, kamu periksa HB-nya 9,9, indeksnya gimana nih, Dek? Indeksnya normositik, normokromik. Anemia normo tadi apa? Apa aja? Yuk, barusan loh. Hemolitik ya, imun. Terus aplastik. Terus apa lagi? Yang ringan-ringan dulu, sesing. Abal-abal langsung loh. Perdarahan yang akut. Terus penyakit kronis ya, atau penyakit ginjal kronis ya. Orang DM 15 tahun kalau nggak penyakit kronis ya udah gangguan nefropati. So ini cocok dengan anemia normokronik normositik. LED-nya pasti akan meningkat data anemianya ya. Netrofil, nah ini ya saya bilang netrofilnya udah merah nih 74,5. Tapi leukositnya 10,5 ya, itu 74 itu belum lebih dari 7.500 saya yakin ya. Jadi ini adalah relatif netrofilia, bisa inflamasi atau infeksi masih awal-awal. Itu ya cara interpretasinya. Nih perempuan usia 25 tahun mual muntah diare ya. Kemudian febrile, konjungtiva, anemis, mukosa kering, abdominal hipertensif, kristal tirosis meningkat. Hematologi HB9 ya. MCV MCH segini. Anemia normokromik normositik ya. Kemudian HB dan hematokrit itu biasanya hematokrit adalah 3 kalinya hemoglobin. Jadi kalau HB-nya 9, hematokritnya harusnya 27. Kalau ini berarti agak meningkat. Kalau ada hematokrit yang meningkat ya, tapi HB-nya rendah ya, berarti kamu memikirkan bahwa ada kehilangan volume plasma, bisa karena sebuah dehidrasi alias terjadi hemokonsentrasi gitu ya. Jadi ada hemokonsentrasi, LED-nya meningkat ya. Nah kayak gini kamu harus cari ya, apa sih yang menyebabkan penyakit kronisnya ya. Apalagi kalau artinya sampai 9 terus-terusan harus dicari kausanya gitu ya. Makanya hematologi rutin merupakan screening yang awal dalam mencari penyakit yang lain. Nih, hemoglobin 6,7. Ini pasiennya klinis 27 tahun, pucat menderita anemis ya, pakai lemah letih lesu lain ya. HB turun, MCV MCH segini, RDW-nya 15,3. Apa tadi? Anemia hipomikro dengan RDW yang meningkat. Berarti ada anemia hipomikro dan anisositosis. Terjadi pada dua apa? Defisiensi besi dan hemolitik yang salah semi. Kan kayak gitu toh. Jadi itu. Nah, ini 27 tahun deh ya. 27 tahun kamu bisa, kalau talasemi misalnya talasemia intermedia itu harusnya pucatnya udah lama ya. So ini mungkin lebih mengarah defisiensi besi ya. Maka kamu bisa periksa profil C gitu ya. Kemudian trombositnya trombositosis deh ternyata.
Ayo kemarin tadi trombositosis. Kalau ketemu trombositosis, yang dipikirkan yang pertama adalah proses reaktif alias kendali trombositosis. Apa tadi ada dua? Anemia, defisiensi besi dan hemolitik. Ya, jadi anemia, defisiensi besi dan hemolitik. Ya, so ini adalah trombositosis sekunder. Ya. Eosinofilia 12. Ya, tadi 12% dikali leukosit, ya 9,45. Ya. Berarti berapa kira-kira? 12% anggaplah ini 10.000 ya, berarti sekitar 12 ini 10 100 berarti 1.200 ya, lebih dari 400. Berarti ini adalah eosinofilia. Kalau eosinofilia tadi apa penyebabnya, Dek? Ada dua, infeksi, cacing, ya, nanti atau yang paling sering hipersensitivitas. Nah, jangan-jangan Mbak ini kemproh ya. Jadi mungkin bisa periksa fesesnya, jangan-jangan ada telur cacing ya. Gitu. Tuh, itu ya. Nih lagi, anak perempuan 2 tahun, anemia HB segini, MCV segini, berarti anemia hipomikro. RGB-nya meningkat, anisositosis berat ya, biasanya tinggi banget seperti itu. Ini biasanya khas di anemia tadi. Selain anemia hipomikro dengan RGB-nya naik, kan ada juga tadi defisiensi besi dan talasemi ya. Jadi yang khas RGB-nya meningkat banget ini adalah sebuah pikirnya talasemi, apalagi anaknya masih 2 tahun dengan hepatospleno. Itu biasa ya di talasemi ya. Jadi kalau pasienku pucat 2 tahun anemia hipomikro, RGB-nya naik, ada hepatospleno, curiga talasemi. Kamu bisa periksakan gambaran darah tepi, ditemukan hipomikro, anisokoiklositosis, fragmen sel target, ada eritroblas. Sekali lagi, kalau ada eritroblas berarti ini ada peningkatan respons tulang, biasanya karena proses hemolitik ya. So ini curiga talasemi. Kalau hemolitik bilirubin apa yang meningkat? Ayo tadi indirect ya. Periksa retikulositnya. Retikulositnya harusnya meningkat ya. Kemudian bisa di elektroforesis HB untuk tahu talasemianya jenis apa ya. Ini lagi, wanita usia 18 tahun, lemah terus mulai agak kuning kulit, ekterik splenomegali, HB, anemi, MCV-nya dan MCH-nya apa ini, Dek? Normo-normo, anemia normo-normo, RGB-nya oh enggak ada, ada, RGB-nya meningkat. Apa? Anemia normo-normo tapi RGB-nya meningkat. Harus juga nih adalah hemolitik ya. Ini anemia hemolitik itu yang khas adalah anemianya grafis, biasanya di bawah 5, perempuan seperti itu anemia grafis. Kemudian normo-normo tapi RGB-nya meningkat ya, karena banyak sferosit nih ya. Jadi yang kecil-kecil hitam ini sferosit plus ketemu eritroblas. Ini curiga AIH awam alias autoimun hemolitik anemia yang warm type. Harapannya retikulositnya meningkat, bilirubin total direct indirectnya yang meningkat yang mana? Hemolitik
indirect, tesnya positif. Ya, jadi karena ini imun, berarti tesnya positif. Perempuan usia 16 tahun tampak seperti ini ya. Hematologinya HB 6, LCH-nya naik. Berarti ini adalah anemia makrositik ya. Ini biasanya pada orang defisiensi folat ya, megaloblastik. Kemudian perempuan usia 18 tahun, mimisan gusi berdarah. Mimisan gusi berdarah berarti ada mekanisme perdarahan, gangguan hemostasis. Kalau ada di terjebak tungkai, lebam di mukosa kulit, kemarin apa penyebabnya? Berarti hemostasis primer atau sekunder yang terganggu? Ayo. Kalau perdarahan dalam yang di dalam di otak itu hemostasis mana yang terganggu? Kalau yang di luar hemostasis primer. Hemostasis primer itu apa yang berperan? Trombosit. Makanya di sini dicek trombositnya tenanan. Trombositnya 12.000 alias trombositopeni. Terus kamu lihat yang lainnya loh. Yang lainnya fine saja. Ini yang namanya isolated trombositopenia. Biasanya ini adalah sebuah imun trombositopenia. Nanti dari diperiksa sum-sum tulangnya akan ditemukan apa, Dek? Ini wes tak bahas. Kalau ada imun trombositopenia, trombositopenia ini penyebabnya apa nih berarti? Proses apa? Memendeknya umur, apa gangguan produksi, apa sekuestrasi, apa dilusi? Besar lagi. Kalau imun trombositopeni, trombositnya itu rusaknya karena apa toh? Destruksi imun, memendeknya umur, ya. Maka tubuh akan merespon dengan peningkatan apa? Di sum-sum tulang, induknya trombosit siapa? Megakariosit, ya, peningkatan dari ini semacam hemolitik, eritrositnya dihancurkan, maka tubuh akan direspon dengan meningkatkan eritropoietik, retikulositnya naik, eritroblasnya keluar, gitu ya. Ini ya, laki-laki usia 19 tahun, demam 3 hari, nyeri ulu hati, suhu 35, hepatomegali 1 jari BAC ya. Ini HB nggak apa-apa, trombositnya turun ya, ada trombositopenia, kemudian limfositosis relatif ya, ini ya, limfositnya 45,6 ya, dengan leukosit cuma 3,81 tadi ya. Jadi limfositosis itu di atas 4.000 dan di atas leukositnya 3.800. Jelas ini adalah limfositosis relatif, monositosis trombositopenia. Ini biasanya viral infection, tapi ini curiganya ke sebuah gangguan hepar ya, hepatitis viral biasanya. Kemudian ini anak laki-laki usia 5 tahun, demam mimisan, pucat, hepatus, kleno, limfadenopati subclavicular ya. Didapatkan anemi normo ya, leukositnya 52,9, leukositosis. Ini juga udah ada yang bilang ini hyperleukositosis karena hyperleukositosis itu di atas 50.000 atau 100.000. Ini ya. Kemudian trombositopeni. Tadi ada 2 yang turun, berarti namanya bisitopeni dengan hiperleukositosis ya. Kemudian diftonnya, boleh lihat di sini. Yang aneh apa, Dek? Ada limfoblast. Berarti ini curiga ke keganasan hematologi ya.
Ini perempuan usia 45 tahun demam nyeri saat berkemih. HB normal, leukositnya 15,41, berarti leukositosis. Langsung lihat hitung jenisnya. Ternyata neutrofilnya 82% dari 15.000. Neutrofilia absolut nggak? Absolut. Ya, so ini adalah neutrofilia absolut. Trombositosisnya 1.423 tadi. Kalau ada trombositosis, yang dipikirkan pertama kali adalah infeksi, ya. So ini kemungkinan ada infeksi di saluran kemih. Maka saluran pemeriksanya adalah urinalisis, ya. Itu trombositosis reaktif ya, sekunder. Nah, beda ini dek. Laki-laki usia 72 tahun ada keluhan kayak gini, stroke, curiga ya, curiga stroke. Ternyata diperiksa normal semua kecuali trombosit 1 juta. Nah, ini kalau ketemu ternyata ada splenomegali juga, trombositosisnya persisten. Persisten tuh trombositosis lebih dari 450 yang bertahan lebih dari 6 bulan. Maka ini sudah curiga ke sebuah trombositosis esensial. Itu ya, kuncinya itu trombositosis yang sudah persisten lama. Makanya adalah trombositosis esensial. Ada splenomegali biasanya ya. Terus ini laki-laki usia 59 tahun, masalah hepatospleno. Ternyata HB-nya turun ya, trombositnya naik, leukositnya hiperleukositosis. Kemudian ini apa cek? Basofilin 6% dengan leukosit ini berarti basofilia, eosinofilia. Ditemukan filoblas, promilosit, filosit, metamilosit semua ketemu semua cek. Ya. Ini adalah sebuah CML, chronic myeloid leukemia ya. Jadi khasnya itu ya ada anemi, trombonya itu malah naik ya, trombositosis biasanya dengan leukositnya tinggi banget. Ditemukan seluruh tahapan maturasi ya, dari myeloblas, myelosit, metamyelosit sampai ada eosinofilia dan basofilia. Ini khas di CML. Nah, ini ya datang dengan wajahnya merah, lentora wajahnya. Ternyata HB-nya naik ya, leukositnya naik, trombositnya naik. Ini namanya panmyelosis ya. Arahnya ke sebuah polisitemia. Polisitemia itu HB-nya cut off-nya 16 pada perempuan dan 16,5 pada laki-laki ya. Kalau di atas itu berarti sudah bisa curiga sebuah polisitemia. Nah, ini ya perut membesar, ada riwayat hepatitis B kronis ya, HB7 ya, HB7, MCH-nya seperti ini. Berarti anemia normo, ada riwayat penyakit kronis, berarti cocok ya, seperti itu. Kemudian leukositnya turun, trombositnya turun. Ini adalah pansitopenia. Yang biasanya pansitopenia seperti ini bisa disebabkan oleh viral ya. Oke, terus ini usia 21 tahun, suhu 39, konduktiva pucat ya, HB5, anemia normo, limfositosis ya. Kemudian leukositnya berarti ini limfositosis relatif ya. Kemudian neutrofilnya juga neutropenia. So ini adalah neutropenia, curiga sebuah. Ini turun semua ya, aplastik anemia. Ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi dari hematologi itu bisa banyak yang kalian dapat. Ada
Ada yang mau tanya? Gak ada, soalnya soal kasus semua ya. Ya kan kamu analisis ya. Kalau kalian mendengarkan pasti bisa. Oke, pas Mas Azhar ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.